Nabi, nanti di akhirat kemudian kata Nabi, orang yang penuh dengan maksiat dan dosa, karena yang namanya manusia tidak ada manusia yang tidak punya dosa dan maksiat. Betul? Semua pasti memiliki dosa dan kemaksiatan, termasuk saya. Belum ada jaminan. Maka dia berkata nanti kepada Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, nanti dia menghadap nanti di depan Allah sambil berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, aku telah melihat ya Allah, wa sami'na, aku telah mendengarkan ya Allah. Apa yang bahasana mendengarkan? Malangire, saya telah malangire ya Allah. Apa jawab? Aku telah mendengarkan ya Allah. Farjina, kembalikan aku ya Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh yang ngasih toto aku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh bangunan, dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk tokoh pulsa. Sia-sia jaki semua main ngasih makin passing. Sudah yang belum. Betul? Coba kita berselawat dulu ya semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bapak, itu ini salah. Ya. Coba. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bagus ini perempuan. Amin insyaallah. Mudah-mudahan kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan laburu umurta, bapak-bapak panjang umurta, murah rezekinya. Apalagi ibu-ibuan lunas putanta. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa kata Nabi hadir dalam satu majelis, inai tau acido ngalangi ceramah ilmu seperti nibangia, maka duduknya kata Rasulullah itu lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah salah sunnah langsung sebilangan rakaat? Ada nih? Nrepato? Kalau ada ai posoi. Tapi satu kali orang pergi dengarkan ceramah tasya, satu kali orang pergi duduk mendengarkan majelis-majelis ilmu, satu kali orang acido ngalangi ceramah, sampai selesai ceramah itu
maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Alhamdulillah. Makanya kalau ada takziah datang, diundang tidak diundang datang. Lampa ki kunyok langere ceramah supaya dapat ki pahalanya. Paling tidak ada barakatnya, paling tidak ngandre ki sinampe dumpi. Punani aja. Betul. Karena seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada yang namanya kematian. Betul? Yenjo kematian apa adrata atau adrakna kareng Allah Ta'ala, erota atau erotna kareng Allah Ta'ala, mau tak atau maunya Allah. Siapa yang punya mau? Allah yang punya mau. Nah, ada tuh orang kalau bertambah umurnya, menyanyi-nyanyi selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang anunya, mestinya semakin bertambah umur tak semakin kita bersyukur supaya kita umur yang Allah berikan nasaryan kikaring Allah Ta'ala umur supaya umur berkah. Bapak Ibu, yang kita cari di dunia ini banyak atau berkahnya? Berkahnya. Biar sedikit yang penting berkah. Karena banyak itu belum tentu berkah. Tinggi jabatan belum tentu berkah. Apa itu keberkahan? Berkah itu adalah ketenangan. Ada orang menganggap baru merasa bersyukur ketika banyak barang-barangnya. Ada orang baru bersyukur kalau ada jabatannya. Ada orang baru bersyukur punna loe bulainna tallu kilo. Ternyata keberkahan bukan dilihat daripada harta benda kita. Apakah ada jaminan loe barang-barang? Apakah ada jaminan loe bolayan tak itu mendapatkan kebahagiaan? Oh, tidak bro. Nehi bilang orang India. Tidak ada jaminan. Apakah dia orang kaya mendapatkan jaminan kebahagiaan? Tidak. Apakah karena dia tinggi jabatannya sehingga ada menandakan ada jaminan kebahagiaan? Tidak. Karena kebahagiaan dan ketenangan itu bukan dilihat daripada banyaknya harta dan tingginya jabatan, tapi dilihat daripada keberkahan itu banyaknya dia bersyukur dan sujud di hadapan Allah. Alhamdulillah. Karena mau kemana gitu ni rupa tawa pastilah mati ngasiki. Tauninya jabatan na mati, tena jabatan na mati, tahu kalumanyang mati, kasiasi Ustaz Ribo kopi. Siapa mau ceramah? Betul. Alhamdulillah. Kasihan ngentus Ustaz sabuna mate. Jauh-jauh dari Kabupaten Bulukumba. Tadi kami start jam 6 ya, agak-agak terlambat karena ada juga urusan. Kami start dari Bulukumba jam habis maghrib. Kami belum makan malam. Pak Dres Alhamdulillah. Makanya injo saya Pak Mantan, kalau saya biasanya minta disediakan air hangat. Lebih bagus sih Pak Mantan punania kopina. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah
walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, hebat. Makanya apa yang menjadi patokan buat kita, kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Panjari enjo kematian anjari papelajaran regite. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Nah intinya kata Rasulullah, kunna eruki salama, hanya dua golongan bajiki. Apa enjo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan daripada antar rupa tahu. Kaman namamu Allah mangiki sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, mingka kodi kiri pada antar rupa tahu, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid sembayang, tapi tiba di masjid cerita di kiri kanan. Apa na bahas? Bunga-bunga. Bunga-bunga apa? Bunga janda bolong. Ada di bunga janda bolong. Ada di Bulukumba juga banyak. Singkam maju. Apalagi pun anak rapi mi pelengin dosiar, ku menangi. Masya Allah. Mustinya semakin kita banyak sujud di hadapan Allah, semakin kita banyak lisjudu kepada Allah, semakin tenang hati ini, semakin kurang dosa ini, semakin kita banyak bermuhasabah diri. Tahun 2021 sudah kita tinggalkan, masuk maki tahun 2022, berubah maki. Tinggalkan minjo ini kuah gosip. Ada mentong orang selalu mak gosip jina kerja. Gitte meli kipas angin kalena tak putara. Gitte meli motoro kalena maru. Tidak ada di sini. Oh, kodong siapa bilang? Makanya apa mesti harus kita lakukan? Kau apalah dikering Allah Ta'ala. Kau minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau matikan aku ya Allah mati dalam keadaan husnul. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi, bukan ingin menjadi pejabat, bukan ingin menjadi bupati, bukan ingin menjadi presiden, tapi cita-cita yang paling mulia dan tinggi adalah mudah-mudahan apalah kiri kering Allah Ta'ala, minta mati dalam keadaan husnul. Makanya apalah di kering Allah Ta'ala, baca mi Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Coba semuanya, Pak. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka bihusnil. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan saya matiku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi, barang siapa dia berdoa kepada Allah dengan kesungguhan, barang siapa dia apalak rikering Allah Ta'ala, apalaknya betul-betul jujur di hadapan Allah, maka insya Allah semua doa-doa yang Allah hambaku yang Allah dan dia ucapkan, maka aku akan menijabahnya. Maka tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Semua doa kita panjatkan diterima oleh Allah. Cuman kita yang kurang tahu di mana posisi kita. Kenapa? Bagaimana Allah mau menijabah doa ta na masih banyak dosa ta? Bagaimana mau menijabah doa ta na kita waqatiur rahimi, memutuskan silaturahim. Semua kampung ada semua bombekna. Di kampung dusun sebelah ada bombekna,
ni pasara niak bombekna, rima siji riak bombekna, risikola. Maka mesti kita harus tahu dan harus kita tegakkan, semua itu adalah merupakan rahasia Allah. Bagaimana tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, barang siapa dia meninggal inai mate diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya, tidak ada kamar baginya, tidak ada pintu baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Pertanyaanku, mau masuk surga? Mau masuk surga? Sedre mati kirolo. Tidak mungkin langsung tama anni bangnya surga. Betul? Artinya kematian itu satu kebutuhan. Mati itu kita butuh mati. Kita butuh semua yang namanya kematian. Karena kita tidak akan pernah mampu merasakan apa yang kita lakukan hari ini kalau kita tidak untuk masuk ke dalam surga. Nah, konsep satu-satunya untuk masuk ke dalam surga adalah harus di dalam keadaan mati. Ustaz, pun nirapi keng otomatis tak menghadapi sakarat. Nabatina. Bagaimana itu Ustaz supaya dia menghadapi kematian dan sakaratnya dimudahkan? Banyak. Salah satunya kata Rasulullah, ketika menghadapi kematiannya, kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin. Ketika nirapi otomatis tak menghadapi kematiannya, bacakan surah Yasin. Tapannya angkuah berarti yang jo surah Yasin Ustaz surah untuk ammuno. Tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Bukan hanya surah Yasin, semua dalam Al-Quran bisa kita bacakan. Apa-apa kita hafal. Surah Yasin boleh, surah Ar-Rahman boleh, Iza waqa'atil waqi'ah boleh. Tidak tahu surah-surah yang lain, surah-surah pendek saja mana yang kita hafal. Kul huwallahu ahad boleh, kul a'udzu birabbil falaq boleh, surah Al-Fatihah boleh. Tidak hafal Al-Fatihah, alhamdulillah baca. Sama aja. Sama aja. Ya tok jentu Al-Fatihah, tok alhamdulillah. Sota. Ketika menghadapi kematiannya kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin, bacakan orang dalam keadaan sakaratnya. Jadi surah Yasin banyak manfaatnya. Bukan hanya kematian, kita punya masalah, baca surah Yasin. Karena namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Betul? Semua pasti punya masalah. Apalagi mantan kepala desa, banyak masalahnya. Semua punya masalah. Jadi punya masalah, bacakan surah Yasin. Anak tak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Oh puang, Pak Barakah nak baca surah Yasinku. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ania garinta, ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakan, baca surah Yasin. Nia garinta, baca surah Yasin. Nia masalah baca surah Yasin. Nia inranta, bayarai.
Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca surah Yasin aja guru ko beri. Betul? Coba kita berselawat. Salatullah, salamullah ala Toha. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, subhanallah. Ini cantik-cantik semua ini, insya Allah. Peragi kerudungnya bu, subhanallah. Bagus-bagus semua saya lihat kerudungnya. Mudah-mudahan lunas. Baik kepada seluruh para hadirin wal hadirat. Tapi ada berkata Ustadz, ada orang kubacakan Ustadz, kubacakan surah Yasin justru tidak sadar-sadar. Kubacakan kalimat la ilaha illallah justru bilang la namal lamatan. Kata Nabi, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Punna sallang nakua kalina Islam nabilan dirinya ruwa supakna mate natena na ubay. Jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, Islam nabilan dirinya sallan nakwa kalena, tapi na pandang enteng yang namanya solat. As-sembayannya puna subuhi, asar pilagi baru solat. As-sembayannya puna asara, tapi isa lagi baru solat. Nalangka-langkai solat ketika menghadapi sakarat ini sesa, apalagi puna tena na sembayang. Sembayang ki bos. Betul? Sembayang kita. Pak, Bu, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa agar ringi, tidak usah berpuasa gugur kewajiban. Bersedekah, kalian patena nagana tidak usah bersedekah gugur kewajiban. Tapi sholat, tidak ada alasan orang tidak mau sholat. Apa alasan tidak mau sholat? Ustadz, tidak bisa berdiri, silakan duduk. Ustadz, tidak bisa duduk, silakan baring. Ustadz, tidak bisa baring, salat pakai syarat. Ustadz, tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Ustadz, tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus bawa ke kuburan. Silakan untuk. Betul tidak? Sembayang kita. Karena kebahagiaan yang hakiki itu ada dalam hati kita. Kebahagiaan yang terbaik itu ketika kita banyak sujud di hadapan Allah. Kata Nabi, ketika nanti di alam akhirat, ketika kita nanti di alam kubur, ketika kita nanti dalam kubur, kaleng-kalenta, sendirita, calaleta, degagas si bawaki, tidak ada yang temani kita. Kita akan didatangi oleh dua makhluk malaikat yang bernamanya Munkar wa Nakir, akan bertanya man rabbuka, akan bertanya man nabiyuka, akan bertanya man imamuka. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timutta, yang jawab adalah solat. Man rabbuka, siapa Tuhan? Ketika orang yang beriman, maka dia akan menjawab Allahu Akbar. Kemudian man imamuka, siapa imanmu? Kalau orang menjawab siapa imammu, angkoi pa imang ribungi, salah. Maka saatnya kita untuk evaluasi diri. Pak, kita ini bu lamatik, tidak ada yang akan kita bawa. Apa yang akan kita bawa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi punana nasari ki karena Allah Ta'ala kelebihan,
santai maki, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Nah bilangnya temanku santai aja kiles. Kadatong itu orang bu nampai kalau manyang si kede bu atau jomi kalon na nyaman paniputara. Betul? Ada falsafat orang Bugis mengatakan, falsafat orang Bugis katakan, anak coba ambil ko sifatnya itu garam, ala ko sifatnya peje, ambil ko sifatnya itu ceklah. Kenapa itu ceklah? Itu ceklah garam masempo na maroa, murah meriah. Amal likiri pasar taruang 10 sabu, bu siloheam. Betul? Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, mingka puna tena ceklana tidak terasa itu masakan. Betul? Biar bagaimanapun enaknya masakannya konro dan coto, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana, itu garam masempo, itu garam murah meriah. Mingka punatena najari, punatena garamnya. Anak, ambil ko sifatnya garam sederhana. Sederhana apau, sederhana bicara, sederhana pakaian, sederhana berkendaraan. Mingka punatena kini boyaki. Ada mentong orang punatena ni boyai. Temai, di mana? Siapa? Di mana? Di mana? Di mana? Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asal datangi, bu, apa naik tensi. Betul? Tidak aja di sini. Oh, kodongnya siapa bilang? Nah, makanya saatnya kita banyak-banyak bermuhasabah. Salat, Pak. Jaga itu ibadat. Karena yang akan jawab dan yang akan menjawab segala pertanyaan nanti adalah orang-orang yang perbaiki solat dan kewajibannya di dunia. Buat apa tinggi jabatan tapi kalau tidak ada solat tidak ada gunanya. Buat apa banyak harta tapi kalau tidak solat maka tidak ada gunanya. Buat apa yang kita miliki kendaraan tak pulang balik bertinggi dan banyak, tapi kalau tidak solat maka tidak ada gunanya. Maka yang hakiki dan insya Allah yang sempurna adalah solat yang kita lakukan pada hari ini. Bahkan kata Nabi, awwalu mayyuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salat. Yang akan pertama dihisap nanti di akhirat kemudian adalah masalah solat. Abaji kisembayanna maka semua akan ikut bagus. Mingka puna kodi sembayanna maka semua akan ikut tidak bagus. Kebahagiaan yang hakiki, Pak, ketika kita banyak mengingat kepada Allah. Nah, datang orang ia panas sembayang pinruan jisi tahun Idul Adha di Idul Fitri. Astagfirullah. Nah gitu ini pastilah manteki dan akan menyesal. Nanti di akhirat kemudian kata Nabi, orang yang penuh dengan maksiat dan dosa, karena yang namanya manusia tidak ada manusia yang tidak punya dosa dan maksiat. Betul? Semua pasti memiliki dosa dan kemaksiatan, termasuk saya. Belum ada jaminan. Maka dia berkata nanti kepada Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa nanti dia menghadap nanti di depan Allah sambil berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, aku telah melihat ya Allah, wa sami'na, aku telah mendengarkan ya Allah. Apa yang bahasana mendengarkan? Malangire. Saya telah malangire ya Allah. Apa jawab? Aku telah mendengarkan ya Allah. Farjina, kembalikan aku ya Allah. Pali suka puang mau tu na cinampuk muna bahasa gue. Ada yang tahu? Kembali ya bahasa Bugis. Kembalikan aku ya Allah. Apa bahasa jadi puntonya kembalikan? Painro akarain. Kembalikan aku ya Allah ke dunia. Saya ingin kembali sujud di hadapanmu. Kalau engkau tidak berikan aku kesempatan 1 tahun, cukup 1 bulan ya Allah. Kalau engkau tidak bisa berikan aku kesempatan 1 bulan, cukup
bisa 10 hari ya Allah, cukup 1 hari. Tapi apa nakana karing Allah Ta'ala, sesalak nakal dunia tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Dadah. Halo. Dadah. Selamat pudi. Alhamdulillah. Adik, bagus ke di sini ceramah Pak Mantan. Banyak iklan na lewat. Ada mie sepeda, ada mie motor. Sinampi kapang ada lagi capi. Alhamdulillah. Acara malam ini disponsori oleh capi. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, sebagai kesimpulan, hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Pasti kita akan merasakan yang namanya kematian. Hidup bersilih berganti, ada siang ada malam, ada waktu panjang dan ada waktu yang pendek. Maka selama umur itu masih Allah berikan kesempatan, gunakan umur itu, kita minta sama Allah. Maka boleh sah-sah saja apalah kiri kareng Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah panjangkan umurku, labuir yang umurku kareng, boleh minta. Karena kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku itu, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi punana sari ki kareng Allah Ta'ala lebih daripada itu bonus. Maka boleh kita minta sama Allah, ya Allah sareanga bonus. Cuman hati-hati, jangan sampai bonus ripala rikareng Allah Ta'ala ternyata yang datang diskon 50%. Mati balik. Maka mari minta. Maka umur di mana yang terbaik itu? Umur bukan persoalan panjang dan pendeknya, tapi umur itu dipakai dalam hal kebaikan. Maka pindra-pindra minjo sifatta yang dahulu selalu membenci, dahulu selalu baku-baku bombe, dahulu tidak pernah untuk berubah, maka saat ini tahun 2022 kita benahi diri. Mudah-mudahan kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Maka dengan itu kita banyak-banyakkan doa, ya Allah panjangkan umurku, umur yang berkah, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh dibacakan dengan ayatul kursi, boleh dibacakan kul huwallahu ahad, boleh dibacakan kul a'udzu birabbil falaq, boleh dibacakan kul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan umur yang disisakan oleh Allah adalah umur yang berkah dan terus untuk bermanfaat. Bukankah Nabi katakan, Al-Quran katakan, khairun nas yanfa'ulin nas, si bajik-bajikna rupa tawa adalah bermanfaat untuk orang lain. Selama ki hidup bermanfaat memang maki, selama ki jadi kepala desa bermanfaat memang maki, selama jadi ki pejabat bermanfaat memang maki. Karena jabatan yang kita miliki tidak selamanya kita akan bawa. Namanya jabatan hanya persoalan 5 tahun. Setelah itu upah puna opoi. Betul? Maka selama jadi pejabat, bantu agamanya Allah. Selama kita masih diberikan kesempatan, bantu agamanya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.